Jakarta, jantung peradaban bangsa. Sebagai gravity of center, Jakarta menampung denyut pemerintahan, perputaran ekonomi, dan jutaan harapan warga dalam satu ruang yang terus bergerak. Di tengah kompleksitas kota metropolitan, menjaga Jakarta berarti jaga lingkungan, jaga warga, jaga aturan, jaga amanah. Karena Jakarta yang tertib dan aman adalah pijakan menuju Indonesia Emas 2045. Jaga Jakarta, dari Jakarta untuk Indonesia Emas 2045. Kepolisian adalah ujung tombak dalam menjaga kekayaan bangsa dan rakyat kita. Bapak Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan misi Astacita sebagai pedoman arah perjuangan bangsa Indonesia. Astacita ini dijabarkan dalam langkah nyata dari pusat hingga daerah. Polri mengemban peran strategis dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Astacita adalah keberlanjutan, menjaga stabilitas hari ini dan menyiapkan masa depan bangsa. Di dalamnya, ketahanan pangan menjadi fondasi kemandirian nasional. Disinilah Polri hadir, menggerakkan kolaborasi, menjaga ekosistem, melindungi ruang hidup masyarakat, dan demi pelayanan yang lebih baik. Beberapa kegiatan yang dilakukan Polda Metro Jaya demi ketahanan pangan, diantaranya adalah di bulan Agustus, Wakapolda menghadiri acara Gerakan Pangan Murah Polri dan Bulog yang dipimpin oleh Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo. Acara ini bertempat di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara. Melalui gerakan pangan murah yang diadakan serentak di seluruh Indonesia, Polda Metro Jaya turut berperan dalam menjaga stabilitas harga dan menjaga kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat. Masih di bulan Oktober, Bapak Wakapolda Metro Jaya di SPN Lido melaksanakan kegiatan Zoom Meeting dalam rangka penanaman jagung serentak kuartal 4 terpusat dan akan dihadiri secara langsung oleh Wakil Presiden di Tangerang, Banten. Wakapolda Metro Jaya menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 3 dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 secara virtual dari Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Bapak Kapolri. Kegiatan ini menjadi bagian dari program strategis Polri dalam serta memperkuat komitmen ketahanan pangan nasional bersama masyarakat dan petani. Polda Metro Jaya juga membangun gudang pangan di Tangerang yang merupakan bagian dari Astacita. Masih dalam rangka dukungan Polda Metro Jaya terhadap ketahanan pangan, Kapolda Metro Jaya bersama Polda Metro Jaya juga melakukan pengecekan terhadap SPPG di beberapa wilayah Jakarta. Pengecekan pada kebersihan dan kelengkapan dijalankan sehingga penerima manfaat dapat mendapatkan hasil yang sesuai. Lalu di bulan Oktober, Kepala SPPG Polri Cengkareng melakukan kunjungan langsung dalam rangka makanan bergizi gratis yang bertujuan mendukung gizi anak sekolah di wilayah Jakarta. Menunjukkan kegiatan rutin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri dalam mendukung program prioritas ini. Seluruh rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen Polda Metro Jaya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Astacita. Sejalan dengan Astacita, pembangunan bangsa juga menuntut penegakan hukum yang berkeadilan dan tegas. Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sejumlah tindak pidana demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum, kinerja Polda Metro Jaya
berhasil menyelesaikan kasus sebanyak 109%. Selanjutnya pada Ditreskrimsus, penyelesaian perkara tetap terjaga untuk pengungkapan kasus seiring menurunnya kasus, yaitu sebanyak 58%. Bulan November, Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri membongkar sindikat impor baju bekas ilegal besar-besaran, menyita ratusan bal pakaian senilai miliaran rupiah dari Korea Selatan, Cina, dan Jepang yang masuk lewat jalur tikus, Riau, dan Malaysia, serta menangkap pelaku dan membekukan aset TPPU senilai 22 miliar rupiah. Pada tahun 2025, Ditresiber mulai menangani tindak pidana kejahatan siber. Di ruang digital, kejahatan terus mencari celah. Judi online menjadi ancaman nyata. Polda Metro Jaya bertindak tegas melalui pengungkapan kasus. Petugas mengamankan para tersangka serta memutus jaringan yang terlibat. Melalui Direktorat Reserse Siber, situs-situs judi online diblokir, akses ilegal dihentikan, dan ruang digital diamankan. Penyelesaian perkara lalu lintas juga tetap menjadi prioritas dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Ditlantas membuat program pengamanan lalu lintas bernama Mandala Jaya. Selain tindak pidana kriminal dan khusus, tantangan serius juga dihadapi di bidang pemberantasan narkotika. Di bidang pemberantasan narkoba, kinerja pengungkapan perkara meningkat sebanyak 12%, ditandai dengan naiknya crime clearance, serta persentase penyelesaian kasus sebanyak 4%. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan sebanyak 3,2 ton narkotika. Dengan terungkapnya kasus narkotika di atas, estimasi penyelamatan jiwa sebanyak 10.164.673 jiwa. Pengungkapan dilakukan melalui rangkaian penyelidikan dan penindakan yang disampaikan secara terbuka kepada publik. Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, barang bukti hasil pengungkapan perkara dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini menjadi wujud komitmen Polda Metro Jaya dalam memberantas peredaran gelap narkotika demi melindungi masyarakat yang sesuai dengan asta-cita Presiden. Jakarta yang mana kita memiliki 4 pilar: jaga warga, jaga lingkungan, jaga aturan, dan jaga amanah. Dalam menjaga Jakarta, dibutuhkan kesiapsiagaan dan kolaborasi agar Jakarta tetap aman dan terkendali. Di tahun 2025, tantangan nyata hadir setiap hari. Seluruh potensi gangguan harus dikelola dan dikendalikan agar stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta tetap terjaga. Kemacetan Jakarta pada 2025 menjadi tantangan akibat tingginya mobilitas dan kepadatan aktivitas kota, sehingga diperlukan pengaturan lalu lintas yang adaptif dan terukur. Banjir Jakarta menjadi tantangan berikutnya. Dipicu curah hujan tinggi dan kondisi lingkungan perkotaan, sehingga menuntut kesiapsiagaan serta pengendalian cepat untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan. Kebakaran menjadi tantangan lain di Jakarta, seiring terjadi di kawasan padat penduduk dan pemukiman, sehingga menuntut respons cepat dan pengamanan terpadu untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Tawuran menjadi tantangan sosial di Jakarta yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Dengan adanya tim perintis, bisa dilakukan pencegahan dan pengendalian situasi dengan cepat dan tegas. Pada Agustus 2025, Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan terhadap aksi penyampaian pendapat di sekitar kantor Polda Metro Jaya. Di
tengah dinamika pengamanan, Polda Metro Jaya melakukan langkah pengendalian secara terukur dan juga langkah persuasif dan dialog terus dikedepankan agar aspirasi dapat disampaikan dengan tetap menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. Kapolda Metro Jaya juga mengubah pengamanan aksi unjuk rasa menjadi pelayanan unjuk rasa. Pelayanan unjuk rasa ini ditunjukkan dengan adanya aksi dari petugas yang membagikan makanan dan minuman kepada peserta aksi. Dari setiap ujian yang dihadapi, Polda Metro Jaya terus bertransformasi guna memperkuat kesiapan dan profesionalisme dalam menjaga Jakarta. Dimulai dengan dibuatnya layanan 110 yang merupakan call center darurat Polri, berfungsi sebagai jalur cepat untuk melaporkan kejadian darurat, kejahatan, kecelakaan, gangguan Kamtibmas, atau permintaan bantuan polisi lainnya secara langsung dan cepat 24 jam dari ponsel atau telepon. Demi merajut harmoni untuk jaga Jakarta, Polda Metro Jaya juga melakukan kegiatan apel dengan beberapa pihak. Polda Metro Jaya memimpin apel besar pengamanan Swakarsa dengan tema Satuan Pengamanan dan Satuan Keamanan Lingkungan siap berperan aktif bersama Polda Metro Jaya dalam menjaga Jakarta. Di wilayah Kepulauan Seribu, Polda Metro Jaya melaksanakan apel nelayan di Kepulauan Seribu sebagai bagian dari penguatan sinergi dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan. Apel besar ormas dan komunitas menjadi sarana memperkuat sinergi antara Polri dan elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. Polda Metro Jaya juga melakukan apel bersama pengemudi ojek online, sekaligus pemberian bantuan sembako dan helm gratis sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam mendukung mobilitas masyarakat. Kepedulian juga diwujudkan melalui pemberian penghargaan kepada pengemudi ojek online yang telah mencegah terjadinya tindak kriminal. Polda Metro Jaya memberikan apresiasi kepada pelajar berprestasi sebagai bentuk dukungan terhadap generasi muda yang membawa harapan bagi masa depan. Polda Metro Jaya memberikan perhatian khusus kepada warga yang menunjukkan keberanian dan kepedulian melalui kunjungan dan memberi santunan kepada petugas Hansi yang menjadi korban saat membantu upaya penyelamatan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Polda Metro Jaya turut menghadiri doa bersama dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus mendoakan para korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai penutup rangkaian kepedulian, Polda Metro Jaya menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai wujud solidaritas dan empati terhadap sesama. Transformasi ini terwujud bukan oleh institusi semata, melainkan oleh kepercayaan dan kebersamaan. Perjalanan ini menjadi ruang untuk memaknai dan menundukkan hati sebelum melangkah ke depan dengan niat yang sama, mengabdi dengan tulus. Polda Metro Jaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jakarta yang telah berjalan bersama, menjaga, dan saling menguatkan. Karena Jakarta yang aman lahir dari kolaborasi. Dan dari Jakarta, harapan untuk Indonesia terus menyala. Jaga Jakarta. Salam presisi.